Halo sahabat budaya. Ketemu lagi nih dengan kita bertiga. Saya Windu adalah Putri. Saya Aini Ganda Beldo. Dan saya Ada Pertiwi. Kami siswi SMA Negeri 1 Gantung. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas video vlog yang bertemakan tentang Menapaki sejarah dan tradisi rempah Belitung Timur. Sahabat budaya, berdasarkan catatan sejarah, Pulau Belitung dikenal banyak orang melalui 3 hal. Apa saja itu? Yuk ikutin penelusuran kami! sahabat budaya semua pasti sudah tahu bukan bangunan yang terletak di belakang saya ini? Hayo, betul banget. Ini adalah replika sekolah di film Laskar Pelangi. Diadaptasi dari karangan novel Andrea Hirata yang berjudul sama. Film Laskar Pelangi berceritakan tentang 10 orang anak yang bersekolah di sebuah pondok sekolah dasar di Pulau Belitung. Latar belakang keindahan panorama film inilah yang berhasil mengikat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Belitung. Sahabat budaya, selain dikaruniai panorama alam yang indah, Pulau Belitung juga dikenal sebagai salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Tanahnya yang kaya akan kandungan timah berhasil menarik perusahaan timah swasta Belanda ke Pulau Belitung. Kehadiran perusahaan timah swasta Belanda di Pulau Belitung menjadikan pulau yang dahulunya sepi berubah menjadi ramai dan terbuka. Tidak terkecuali Kota Manggar yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Belitung Timur. Terdapat banyak jejak timah di Kota Manggar yang bisa sahabat budaya temui jika berkunjung ke Kota Manggar. Salah satunya adalah Sekolah AC atau Ambak Kursus. Sahabat budaya, Pulau Belitung tidak hanya dikenal melalui film Laskar Pelangi dan timahnya loh. Ternyata Pulau Belitung sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Hal tersebutlah yang menjadikan Belitung menjadi bagian tak terpisahkan dari tanah di bawah angin. Nah guys, tanah di bawah angin itu merupakan istilah Anthony Reid untuk menyebutkan jalinan perdagangan antara penduduk Asia Tenggara pada tahun 1450 sampai 1680. Rempah-rempah yang semula untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, gastronomi, ritual, hingga kebutuhan mewah seperti aroma dan wewangian, selanjutnya berkembang menjadi barang bernilai tinggi penggerak perekonomian dunia. Keadaan inilah yang kemudian mendorong kedatangan bangsa asing dalam mencari rempah di Nusantara. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah adalah bagian dari tanaman yang dimanfaatkan baik dalam bentuk segar maupun yang sudah dikeringkan. Rempah-rempah dapat berupa rimpang, umbi, batang, kulit batang, bunga, buah, daun, dan biji. Dalam masakan, rempah-rempah berfungsi untuk memberikan aroma, rasa, pengawet, dan pewarna pada masakan, sehingga membangkitkan selera orang untuk memakannya. Dalam dunia kesehatan nih teman-teman, rempah-rempah memiliki banyak khasiat alami. Oh ya sahabat budaya, bumbu yang masih segar biasanya disebut herbal, sedangkan bumbu yang sudah dikeringkan biasanya disebut dengan rempah. Dari ratusan jenis rempah-rempah di dunia, lada adalah rempah-rempah yang paling banyak digunakan dalam masakan di dunia. Lada menjadi barang perdagangan dunia, itu sebabnya lada disebut rajanya rempah-rempah atau King of Spice. Jadi sahabat budaya, lada ternyata bukanlah tanaman asli Indonesia. Lada berasal dari India dan dibawa masuk oleh pedagang pada masa Hindu hingga masa kedatangan Eropa ke Nusantara. Di Pulau Belitung, lada dibawa masuk oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pengembangan lada ke wilayah ini didorong oleh upaya pemerintah kolonial untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan didukung oleh petani keturunan Tionghoa yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di pertambangan timah. Sahabat budaya, buah lada memiliki rasa pedas, hangat, dan sedikit pahit. Untuk menjadi bumbu, lada diolah menjadi lada putih dan lada hitam. Lada putih dibuat dalam bentuk bumbu antara lain sayur sop, tumis sayur, dan semur. Oh ya guys, for information nih, lada putih asal Belitung terkenal di dunia karena memiliki kualitas yang tinggi dan harga yang jual yang tinggi loh di pasaran. Menurut catatan buku keluaran 1913, Manggar merupakan wilayah yang paling luas perkebunan ladanya dibandingkan wilayah lain di Pulau Belitung. Kebun-kebun yang ada pada saat itu sebagian besar ditata di atas lahan tambang timah. Berkaitan dengan masalah kualitas tanah, pada saat itu pemupukan dilakukan secara intensif. Pupuk yang digunakan adalah limbah kotoran hewan, kotoran manusia, dedak udang kering, dan bunggil pisang. Guys, ternyata terdapat banyak manfaat lada loh. Di antaranya adalah dapat menurunkan berat badan. Capsaicin yang terkandung di dalam lada juga dapat membakar lemak. Selain itu, lada putih jika dikombinasikan dengan madu mentah dapat berfungsi sebagai antibiotik dan menangkal infeksi saluran hidung. Selain lada, Pulau Belitung juga memiliki banyak sekali rempah-rempah asli Belitung. Di antaranya adalah kemiri, daun salam, kayu sepang, asam kandis, biji dan kulit kayu medang kalong atau Cinnamomum parthenochilon, dan kayu pohon gerunggang. Daun dan bunga salam beraroma harum. Keharumannya inilah yang menggugah selera saat dijadikan bumbu makanan. Daun salam dicampurkan dalam masakan, tetapi tidak dimakan. Selain dijadikan sebagai bumbu masakan, daun salam juga dimanfaatkan untuk mengobati diare, penurun tekanan darah tinggi, mengobati asam urat, dan sakit gigi. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat di alam kubur, teringat badan tak sembayang. Familiar dengan pantun tersebut? Nah, sahabat budaya, tahu nggak ternyata asam kandis termasuk rempah-rempah loh. Asam kandis ini cukup unik karena mempunyai cita rasa asam yang pahit. Bentuk buah asam adalah bulat dengan bagian bawah mengerucut. Nah, kalau kulitnya berwarna hijau dengan permukaan mengilap jika masih mentah. Kalau buah asam telah matang, kulitnya akan berwarna kuning. Tapi sahabat budaya, untuk saat ini pohon asam ini belum berbuah. Jadi, buah asam ini biasanya digunakan dalam bentuk kering dan cara menyimpannya juga harus dalam wadah yang tertutup. Nah, sahabat budaya, kami orang Belitung biasanya menggunakan asam kandis dalam memasak gangan daging darat. Selain digunakan sebagai bumbu, asam kandis juga bermanfaat untuk kesehatan loh. Asam kandis digunakan untuk mencegah infeksi, radang, menjaga imunitas tubuh, membantu menurunkan berat badan, dan meningkatkan sistem syaraf dan otot. Sahabat budaya, apakah sahabat budaya pernah mendengar batang kayu secang? Kalau kami di sini menyebutnya dengan sepang. Batang sepang sering diolah oleh masyarakat sebagai minuman. Manfaat dari minuman sepang ini adalah menghangatkan tubuh. Selain menghangatkan tubuh, batang sepang juga berfungsi untuk pemicu sistem imun, anti tumor, antibakteri, serta pewarna alami. Inilah air sepang. Bagian pohon sepang yang paling sering dimanfaatkan adalah bagian dalam kayu. Bagian ini berwarna merah kecoklatan. Namun saat direndam dengan air panas,
maka air akan berubah menjadi berwarna merah terang. Sahabat budaya, menurut catatan tentang beberapa produk di Pulau Belitung dan sekitarnya yang ditulis oleh CHS Icoma Versteeg dalam buku Description for Nederheid en Landbouw in Netherlands Indie tahun 1874, di Pulau Belitung dan sekitarnya terdapat berbagai jenis tumbuhan atau pohon yang menyuplai keperluan domestik dan juga diperdagangkan keluar. Di antaranya adalah medang dan gerunggang. Daun pohon medang yang memiliki nama latin Cinnamomum parthenochilon ini mengeluarkan bau harum saat dihancurkan. Biji dan kulit kayunya dapat digunakan sebagai bahan bedak kosmetik. Sementara itu, akarnya dapat digunakan untuk melunakan daging. Baiklah sahabat budaya, itulah sebagian rempah-rempah yang terdapat di Belitung Timur yang masih ada hingga sekarang. Keberadaannya menegasi bahwa Belitung Timur pernah menjadi bagian dari jalinan perdagangan penduduk Asia Tenggara yang oleh Anthony Reid disebut tanah bawah angin. Sahabat budaya, selain film Laskar Pelangi dan Timah, ternyata Belitung Timur pernah jaya dan kaya akan rempah. Supaya memori sejarah akan kekayaan dan tradisi penggunaan rempah bisa diestafetkan antar generasi. Pengenalan dan edukasi mengenai sejarah dan tradisi rempah Belitung Timur perlu diberikan kepada anak-anak muda seperti kita. Jadi, jangan bosan dengan sejarah dan jangan pernah melupakan sejarah. Karena sejarahku, sejarahmu, sejarah kita semua. Baiklah sahabat budaya, kurang lebih begitulah kisah menapaki sejarah dan tradisi rempah di Belitung Timur. Adapun kita sebagai generasi muda dan masyarakat Belitung Timur dapat memanfaatkan dan melestarikan rempah-rempah yang ada. Karena rempah-rempah adalah Sejarah, tradisi dan identitas bangsa Indonesia. sekian dulu vlog singkat dari kami. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Salam budaya lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat budaya.